Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami bersama-sama merindukan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami supaya kami mendapatkan kebenaran. Tuhan menolong jalan kehidupan kami. Berilah terang dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur tanggal 17 Agustus yang lalu kita semua merayakan kemerdekaan bangsa kita yang ke-76. Tentu kita berdoa agar Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia diselamatkan dan bisa segera pulih dari pandemi COVID. Situasi yang ada pada bangsa ini membawa kita untuk memahami, mengisi kemerdekaan bangsa kita. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita adalah orang-orang yang merdeka. Jadi kalau Bapak Ibu sudah percaya kepada Yesus, maka kita adalah orang yang sudah merdeka. Tentulah merdeka yang dimaksud adalah merdeka diselamatkan oleh Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, merdeka yang sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Galatia 5 ayat pertama ini mengungkapkan kepada kita bahwa siapa yang percaya kepada Yesus, ia telah merdeka. Yesus telah mati di kayu salib. Ia bangkit. Dan setiap orang yang percaya kepada Dia diselamatkan. Bukankah firman Tuhan dengan jelas dikatakan bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia yang olehnya kita diselamatkan. Jemaat Tuhan yang terkasih, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia adalah orang yang merdeka. Yesus datang ke dalam dunia supaya manusia yang dijajah, yang diperbudak oleh dosa, mendapatkan keselamatan, mendapatkan kemerdekaan yang kekal. Dan itu adalah hidup yang kekal. Bukankah itu janji dari firman Tuhan? Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia memperoleh hidup yang kekal. Kisah di dalam Alkitab atau kitab Injil bukan hanya tentang Tuhan Yesus menyelamatkan dunia ini atau suatu bangsa yang besar, tetapi juga tentang bagaimana Yesus mencari satu demi satu jiwa-jiwa yang terhilang. Jiwa-jiwa yang belum merdeka. Satu persatu Yesus datang kepada mereka. Karena itulah tema kita hari ini adalah satu persatu. Kita akan belajar bersama bagaimana Yesus mencari satu persatu jiwa-jiwa yang terhilang itu. Hal yang pertama yang dapat kita lihat dari perjalanan kehidupan Tuhan Yesus, Yesus memanggil satu persatu. Satu persatu Tuhan Yesus memanggil dan menyelamatkan umat manusia. Kita lihat di dalam Alkitab, murid-murid Tuhan Yesus satu persatu dipanggil oleh Tuhan Yesus. Dan ketika mereka dipanggil, mereka mengikut Yesus sampai akhirnya mereka berjalan bersama dengan Yesus. Kita mengingat bagaimana Sakeus yang berjumpa secara pribadi dengan Yesus dan ia bertobat. Yesus satu persatu mencari orang-orang
yang berdosa. Panggilan Tuhan Yesus itu unik. Kita masing-masing memiliki kesaksian bagaimana perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Sekali lagi, panggilan Tuhan Yesus itu sangat unik. Kita masing-masing tentu memiliki cerita, memiliki kesaksian bagaimana perjumpaan kita, bagaimana kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saya bukan dari keluarga Kristen, tapi sungguh-sungguh saya merasakan bahwa Tuhan telah memanggil saya. Dan akhirnya saya terima Tuhan Yesus. Dan saya berjalan hidup di dalam Tuhan Yesus. Tentu Bapak Ibu punya cerita. Dan kalau kita membuka ruang kesaksian, setiap orang memiliki kesaksian bagaimana ia bertobat, bagaimana ia menerima Tuhan Yesus. Demikian juga dengan Saulus, satu pribadi yang dicari dan diselamatkan Tuhan. Dan Tuhan Yesus memang mencari orang berdosa. Satu persatu diselamatkannya. Dan dijadikannya sebagai alat yang mulia di tangannya. Sehingga Injil diberitakan ke seluruh dunia. Jemaat Tuhan, sebelum percaya Tuhan Yesus, Paulus biasa dipanggil dengan nama Saulus. Selanjutnya, lebih dikenal dengan nama Paulus. Setelah ia memberitakan Injil ke orang-orang Yunani. Itu tercatat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 9. Ayat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat pertama hingga ayat ke-9. Ini adalah pertobatan Paulus. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang ketiga dikatakan, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah, dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar, dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Sebelum Saulus berjumpa dengan Tuhan Yesus, ia adalah orang yang sangat membenci orang-orang percaya. Ia memasuki rumah demi rumah, supaya orang-orang Kristen ditangkap, dipenjarakan. Ia adalah orang yang sangat tidak suka, benci sangat dalam kepada orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Dan di dalam kehidupan Saulus pada waktu itu, ia sangat berkobar-kobar untuk membunuh orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Kalau kita lihat hari-hari ini, mungkin Saulus adalah, kita bisa gambarkan dengan orang yang membakar gereja, membenci kekristenan, membunuh orang Kristen. Dan itu memang sudah ada sejak Tuhan Yesus hadir. Dalam perjalanannya ke Damsyik, dalam ayat yang ketiga, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saulus mendengar suara Tuhan Yesus. Dan ia menjawab di dalam ayat kelima, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jemaat Tuhan yang terkasih, Saulus menganiaya orang-orang percaya. Tapi Yesus datang kepada dia. Dan di dalam firman Tuhan ini, ia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Dan Tuhan menjawab, akulah Tuhan yang engkau aniaya. Akulah Yesus yang engkau aniaya. Jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita menemukan orang seperti Saulus, kemungkinan besar
kita akan menjauh. Kita tidak akan menerimanya. Takut sekali. Bukankah dia pergi kepada imam-imam untuk mendapatkan surat supaya ia dengan bebas membunuh orang-orang Kristen. Dan ia berhasil mendapatkan surat itu. Dan ia berjalan. Di dalam perjalanan inilah Yesus berjumpa secara pribadi dengan Saulus. Pertobatan dari Saulus yang berjumpa dengan Tuhan Yesus tidak mudah. Karena ia sedang berkobar-kobar menganiaya orang Kristen. Tetapi akhirnya ia menerima Tuhan Yesus. Kalau kita baca pasal 9 secara keseluruhan, Ananias yang adalah orang percaya yang dipakai oleh Tuhan, ia pun ragu ketika Tuhan Yesus berkata, pergi berjumpa dengan Saulus. Saulus ketika berjumpa dengan Yesus, ia tidak dapat melihat. Ia buta. Dan Yesus menyuruh Ananias. Dan akhirnya Saulus menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Yesus berjumpa secara pribadi dengan saudara dan saya. Mungkin peristiwanya tidak sama seperti berjumpa dengan Saulus atau Paulus. Kita masing-masing yang pasti sudah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Selanjutnya Yesus merindukan kita memberitakan Injil supaya orang lain pun mendapatkan keselamatan atau kemerdekaan. Saulus yang pergi dengan berkobar-kobar untuk membinasakan, untuk membunuh orang Kristen. Akhirnya ia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yesus datang kepada dia. Dan ia percaya kepada Tuhan Yesus. Dan setelah itu, ia berkobar-kobar untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Tuhan juga menuntut kita supaya setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita pun memberitakan Injil. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Jemaat Tuhan yang terkasih, pertanyaan ini selalu ada di antara kita. Bagaimana caranya? Nah, mari kita mulai dengan satu persatu. Tema kita hari ini satu persatu. Yesus datang ke dalam dunia menyelamatkan manusia. Dan satu persatu ia mendatangi, mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Kita akan mulai dengan satu persatu. Ada 3 satu yang kita akan pelajari. Ada 3 kata satu yang akan kita pelajari. Yang pertama, mulai dengan satu kerinduan. Yang kedua, mulai dengan satu jiwa. Dan yang ketiga, mulai dengan satu hal sederhana. Satu kerinduan, satu jiwa, satu hal yang sederhana. Sekali lagi, bagaimana kita bisa memberitakan Injil? Kita mulai seperti Tuhan Yesus. Mulai satu persatu. Dengan satu kerinduan, satu jiwa, satu hal yang sederhana. Mari kita lihat hal ini. Paulus percaya kepada Yesus dan hidupnya diselamatkan. Tapi dia tidak berhenti sampai di situ. Sekarang Paulus tahu bahwa hidupnya telah diselamatkan. Dulu dia salah. Selanjutnya Paulus tidak mau hanya dirinya yang diselamatkan. Tidak mau hanya dirinya yang merdeka. Maka Paulus mulai memberitakan Injil. Memiliki kerinduan yang besar supaya orang lain diselamatkan adalah awal sebuah gerakan penginjilan. Sekali lagi, memiliki kerinduan besar supaya orang lain pun diselamatkan adalah awal dari sebuah gerakan penginjilan. Jemaat Tuhan yang terkasih, orang yang tidak punya kerinduan agar orang lain juga diselamatkan adalah orang yang sangat egois. Jangan egois. Hidup manusia itu sangat singkat. Singkat sekali.
Dan hanya waktu hiduplah seseorang bisa percaya Yesus, seseorang bisa menerima Yesus, menerima keselamatan itu hanya pada waktu orang itu hidup. Kalau sudah meninggal, tidak bisa lagi. Kita tidak bisa menginjili orang yang sudah mati. Hidup manusia sangat singkat. Dan hanya waktu hidup inilah seseorang bisa percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu beritakanlah Injil kepada seseorang pada waktu ia masih hidup. Saudara, sekali lagi kalau sudah meninggal, kita tidak bisa lagi menginjili dia. Saudara perhatikan gambar peti jenazah ini. Saya hanya ingin mengingatkan kepada kita bahwa hari-hari ini kita mendengar si A meninggal, si B meninggal. Dan itu sangat mengerikan. Orang-orang menjadi takut. Takut kematian. Dulu kematian itu begitu jauh, tapi sekarang sangat dekat. Kita mendapat kabar si A meninggal, padahal baru beberapa waktu lalu saya bertemu dengan dia. Orang bisa meninggal karena sakit, kena COVID lah, kena segala macam kecelakaan, hal sepele orang bisa meninggal. Bencana alam, orang bisa meninggal kapan saja. Hidup ini sangat singkat. Dan saya ingin mengingatkan kita semua, di balik kehidupan kita ada kematian, dan di balik kematian ada kehidupan yang kekal atau kematian yang kekal. Ada surga dan neraka. Hari-hari ini bicara surga dan neraka, sepertinya itu hal yang jauh. Tapi saya ingin mengingatkan kepada kita semua. Seseorang akan mempertanggungjawabkan hidupnya. Kalau ia percaya Yesus, ia akan masuk ke surga. Tapi kalau ia tidak percaya Tuhan Yesus, ia masuk ke neraka. Ini tidak bisa ditawar. Dan karena itulah Yesus datang ke dalam dunia. Karena kasih-Nya yang besar itu, ia datang ke dalam dunia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yang menjadi pertanyaan buat kita, adakah kita punya kerinduan orang-orang yang ada di sekitar kita? Orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang yang ada di ring satu kehidupan kita. Ia masuk ke surga. Atau saudara berdiam diri, membiarkan orang-orang itu masuk ke dalam neraka. Kalau kita tidak punya kerinduan untuk memberitakan Injil kepada orang itu, tidak punya kerinduan supaya ia masuk ke surga, ada pertanyaan besar di dalam iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Karena orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan. Dia berpindah dari tempat yang gelap kepada terang yang ajaib. Dari hidup yang tidak jelas, hidup yang menuju kepada kebinasaan, sekarang beralih mendapatkan hidup yang penuh harapan, hidup yang jelas di dalam Yesus Kristus, memperoleh hidup yang kekal. Dan tentu ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik, kita rindu orang-orang di sekitar kita pun mendapatkan hal yang sama. Ketika saya memakamkan seseorang yang meninggal atau kremasi, pokoknya di rumah duka ya. Bapak Ibu yang terkasih jemaat Tuhan, sungguh menjadi satu penghiburan yang kuat ketika keluarga bersaksi, papa mama saya sudah lima tahun lalu dibaptis, begitu ya. Percaya Tuhan Yesus dan dibaptis. Sebelumnya mereka itu gak mau ke gereja, gak mau percaya Tuhan Yesus. Pokoknya ngomong soal gereja, ngomong soal Alkitab, wah pasti
jadi marah, begitu ya. Tapi akhirnya kami berdoa, kami rindu. Sekali lagi kami rindu. Papa mama bisa percaya Tuhan Yesus. Menjadi penghiburan kekuatan yang besar ketika keluarga berkata bahwa kami akan berjumpa kembali dengan orang yang sudah meninggal itu. Kenapa? Karena imannya sama. Ia percaya Yesus, berarti dia masuk ke surga. Saya pun percaya Tuhan Yesus. Sekali lagi sekarang, ketika orang-orang dekat kita belum percaya Tuhan Yesus, artinya mereka sedang menuju kepada api yang kekal itu. Kalau saudara berdiam, artinya saudara egois. Dan itu artinya saudara sungguh-sungguh tidak membawa Yesus Kristus dalam hidup saudara. Inilah satu yang pertama. Kita harus punya satu kerinduan. Ketika kita melihat seseorang, apakah kita bergerak di dalam hati kita bahwa ia membutuhkan Yesus. Lihatlah sekelilingmu. Lihatlah orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi, adakah kerinduan untuk melihat mereka percaya kepada Tuhan Yesus? Yang kedua, kita mulai dengan satu jiwa. Banyak orang berpikir, saya tidak tahu caranya bagaimana memberitakan Injil, bagaimana ini. Kita mulai dengan kerinduan, dengan satu keinginan besar supaya seseorang bisa menerima Tuhan Yesus. Dan kita mulai dengan satu orang saja. Satu orang, tidak perlu banyak-banyak. Walaupun banyak keluarga kita yang belum percaya Tuhan Yesus. Satu saja. Seperti Yesus. Satu persatu Yesus beritakan Injil. Mari kita juga mulai dengan satu jiwa. Bisa keluarga kita, bisa teman kita, bisa tetangga kita, bisa siapa saja. Bisa sahabat kita. Atau dia adalah pasangan kita. Ada seorang bapak yang setiap kebaktian doa, waktu onsite ya, setiap kebaktian doa bertemu dengan saya dan saya bertanya, apa yang mau didoakan? Dia selalu berkata, tolong doakan istri saya supaya dia ke gereja, supaya dia percaya Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih, Bapak ini sangat sederhana. Bagaimana ia mau memberitakan Injil. Tapi kerinduan yang besar, istrinya diselamatkan. Itu satu modal yang sangat besar. Dan bertahun-tahun, kurang lebih 7 tahun, baru istrinya percaya Tuhan Yesus. Memang tidak mudah, tapi Roh Kudus akan menolong kita untuk memberitakan Injil dengan caranya yang ajaib. Sekali lagi, setiap orang berjumpa dengan Yesus itu sangat unik. Panggilan Tuhan itu unik. Tugas kita adalah membawa orang itu dengan kerinduan yang dalam supaya ia percaya kepada Tuhan Yesus. Mulailah dengan satu jiwa. Pikirkanlah siapa yang paling dekat dengan saudara. Yang kalau hari ini saudara masuk surga, dia pun akan bersama-sama dengan saudara masuk ke surga. Hari ini kita lihat orang itu belum percaya Tuhan Yesus. Kita berdoa, itu hal yang sungguh luar biasa. Hal yang berikutnya adalah bahwa orang yang kita bawa kepada Tuhan itu adalah orang-orang yang sungguh dekat dengan kita. Yang kita akan menangis ketika kita berpisah dengan orang itu. Tetapi kalau itu perpisahan hanya waktu meninggal, itu hanya sesaat. Tapi kalau berpisah, kita ke surga, dia ke neraka. Itu satu perpisahan yang kekal. Hari ini, mari kita mulai dengan satu jiwa.
Hal yang ketiga, mulai dengan satu hal yang sederhana. Kita sudah punya satu kerinduan. Kita sudah punya satu orang, satu jiwa yang mulai kita gumuli. Dan kita mulai dengan satu hal yang sederhana. Sederhana itu seperti saya bilang tadi, mendoakan. Mulai pikirkan dia, doakan dia. Tuhan tolong, lihat dia, ingat dia, kita berdoa, Tuhan tolong. Supaya ia percaya Tuhan Yesus. Kita berbagi perhatian. Kita mulai menyaksikan kebaikan Tuhan. Kalau ada kesempatan bertemu, kita mulai mengajak dia. Kita dengan hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Menjadi teman, menjadi sahabat. Dengan tujuan supaya ia percaya Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih, kalau lihat foto ini, saya tutup ya, karena ini adalah di Jalan Gardujati, lurusan Gardujati itu ya. Kami sekeluarga biasa bikin nasi bungkus dengan satu daging ayam, satu potong daging ayam, satu telur dengan sedikit sayur, berapa itu ya, tidak seberapa. Kadang buat hanya 10, ya sedikit saja. Saya berbagi, dan yang saya cari adalah penjual-penjual minuman ini. Bapak Ibu bisa perhatikan, di Bandung ini banyak yang jualan seperti ini. Kadang bawa 2 termos begitu ya. Berapa sih modalnya? Tidak banyak gitu ya. Tapi pada saat saya membagi itu, dan ada kesempatan berbincang dengan dia, hati saya berkobar-kobar. Orang ini membutuhkan Yesus. Dan akhirnya, Bapak Ibu, ini sebagai ilustrasi buat kita. Dengan kerinduan itulah akhirnya kita bisa mencari kembali kesempatan untuk bertemu kembali. Bertemu kembali. Dan akhirnya kita saling mengenal. Kita bisa saling berbagi dengan dia. Saya tidak menolong orang itu memberi modal dan lain sebagainya. Tidak. Saya hanya membawa nama Yesus. Kalau kita bisa berbagi, kita bagi. Ada beras 2 kilo, kita bagi. Bagi orang yang seperti ini. Beras 2 kilo itu sangat berarti. Ada orang yang menangis dan dia memeluk beras 5 kilo itu. Saya masih ingat tahun lalu ketika mulai pandemik, kota Bandung seperti kota mati. Dan banyak orang yang mulai kesulitan. Dengan hal yang sederhana, kita berbagi. Orang datang, kita berbagi. Saya hanya ingin memberi contoh orang seperti dia. Dia membutuhkan Yesus, siapapun itu yang menjadi pergumulan satu nama dari saudara. Orang itu membutuhkan Yesus. Karena itulah kita akan berjuang mencari kesempatan bertemu kembali dan berbagi kehidupan dengan dia. Sampai akhirnya kita bisa berbagi tentang Yesus kepada dia. Mendapat kesempatan dari Tuhan harus kita gunakan dengan baik. Lihatlah sekelilingmu, ada banyak orang yang membutuhkan Yesus. Keluarga kita, tetangga kita yang hari ini mungkin sedang menangis, kesulitan. Karena masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah apapun itu. Tapi ketika kita hadir dengan satu kerinduan supaya ia percaya Tuhan Yesus, maka kita pasti bisa melakukan sesuatu yang sederhana. Saudara hanya tinggal berkata, Yesus itu baik. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Dan dengan cara Tuhan, Tuhan memberikan hikmat kepada saudara. Hari ini, mari kita mulai memberitakan Injil dengan satu kerinduan. Orang-orang di sekitar kita, orang-orang dekat kita, percaya Tuhan Yesus. Kita mulai dengan satu jiwa. Satu saja dulu, kita mulai. Dan kita mulai dengan hal-hal yang sederhana. Kita berdoa, kemudian kita melangkah. Dan kita mengajak, membawa orang itu kepada Yesus. Hanya Roh Kuduslah yang akan memampukan kita
untuk membawa dia percaya kepada Tuhan Yesus. Karena soal percaya Yesus itu adalah anugerah Tuhan. Kita hanya menjadi alatnya. Karena itu marilah kita dengan berkobar-kobar, dengan semangat kita memberitakan Injil. Tuhan Yesus telah memerdekakan kita. Bangsa kita pun telah merdeka. Kita hidup di dalam kemerdekaan hari ini. Dan kita rindu setiap orang yang dekat dengan kita, setiap orang yang berjumpa dengan kita, yang Tuhan berikan kesempatan hidup bersama dengan kita, mereka pun mengalami kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami telah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kami memperoleh kemerdekaan. Tetapi Tuhan, jangan biarkan kami menjadi orang yang egois. Kami tidak mau memikirkan orang lain. Pokoknya kami masuk surga, orang lain terserah. Berikan hati yang penuh kerinduan, sebagaimana Engkau datang ke dalam dunia ini. Dengan penuh belas kasihan, Engkau bergerak, Engkau memberikan nyawamu, supaya setiap kami yang percaya kepadamu diselamatkan. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami berdoa, supaya orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang dekat dengan kami, keluarga kami, orang-orang yang dekat dengan kami, mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan biarkan mereka menuju kepada kebinasaan. Pakailah kami ya Tuhan, untuk menjadi alat di tangan-Mu. Untuk mulai mendoakan, mulai melangkah, mulai membuka perkataan-perkataan kami. Dan membuka hidup kami. Membangun jembatan dengan orang yang kami kasihi. Dan kami rindu orang itu percaya kepadamu. Dan kami bersama-sama di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan. Gerakan hati kami ya Tuhan. Untuk memberitakan Injil. Sehingga satu persatu Tuhan selamatkan. Tuhan berikan kepada kami keberanian. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.